Lo pernah ngejauhin cewek tanpa alasan yang jelas? Atau lo lagi bingung kenapa dia tiba-tiba berubah sikap setelah lo ngejauh? Gua kasih tahu ya, buat cewek, dijauhin itu bukan hal yang sederhana, bro. Ada banyak hal yang mereka rasain yang mungkin lo nggak pernah sadar. Nah, di video ini, gua bakal bahas semuanya. Jadi, pastikan lo nonton sampai habis biar nggak salah langkah lagi ke depannya. 1. Fokus dan kreativitas yang tinggi. Orang yang suka menyendiri biasanya punya fokus yang lebih tajam. Mereka sering memanfaatkan waktu sendirinya buat berpikir, belajar, atau menciptakan sesuatu yang keren. Banyak karya besar di dunia ini lahir dari orang-orang yang nyaman dalam kesendirian mereka. Kesendirian memberi mereka ruang untuk mendengar suara hati mereka sendiri tanpa distraksi dari luar. Dengan begitu, mereka bisa menggali ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan dalam keramaian. Dalam kondisi seperti ini, otak bekerja lebih optimal karena energi mental mereka tidak terkuras untuk berinteraksi sosial yang intens. Contohnya, banyak penulis, seniman, atau bahkan ilmuwan besar yang menciptakan karya monumental saat mereka menyendiri. Kesendirian memungkinkan mereka merenung lebih dalam, memproses informasi, dan menemukan pola atau solusi yang tidak kasat mata bagi orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa menyendiri bukan berarti antisosial. Orang yang menyendiri dengan produktif biasanya tetap bisa menjalin hubungan yang sehat, tapi mereka paham kapan harus menarik diri untuk memulihkan energi atau mengejar kreativitas. 2. Kemandirian yang kuat. Mereka nggak terlalu bergantung sama orang lain. Suka menyendiri mengajarkan mereka buat mandiri, baik secara emosional maupun dalam menghadapi masalah sehari-hari. Ini bikin mereka jadi orang yang kuat dan nggak gampang goyah. Kemandirian yang kuat juga berarti mereka punya kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa terlalu banyak dipengaruhi orang lain. Mereka belajar untuk mengandalkan diri sendiri, memahami apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara mencapainya. Ini bukan berarti mereka antisosial atau nggak butuh orang lain, tapi lebih ke bagaimana mereka bisa berdiri tegak meskipun nggak selalu ada orang di sekitar yang mendukung. Selain itu, kemandirian ini juga bikin mereka lebih percaya diri. Karena mereka tahu bahwa mereka mampu mengatasi masalah tanpa harus selalu meminta bantuan, rasa percaya diri mereka meningkat. Dan menariknya, sifat ini justru bikin orang lain kagum dan nyaman di dekat mereka. Siapa sih yang gak mau dekat sama orang yang kuat dan percaya diri? 3. Punya pemahaman diri yang mendalam. Dengan waktu sendirinya, mereka seringkali lebih mengenal diri mereka sendiri. Mereka ngerti apa yang mereka mau, apa yang bikin mereka bahagia, dan apa yang perlu mereka jauhi. Ini hal yang gak semua orang bisa lakukan. Karena pemahaman diri yang mendalam ini, mereka jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik itu soal hubungan, karir, atau hal-hal pribadi lainnya. Mereka tahu batasan mereka, apa yang penting untuk mereka perjuangkan, dan kapan harus melepaskan sesuatu yang gak sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan hidup mereka. Orang dengan pemahaman diri seperti ini juga cenderung lebih tenang menghadapi tekanan atau masalah. Mereka nggak gampang terpengaruh omongan orang lain, karena mereka sudah yakin dengan siapa mereka sebenarnya. Ini bikin mereka lebih percaya diri dan sulit untuk dimanipulasi. Selain itu, mereka juga punya kepekaan yang lebih tinggi terhadap kebutuhan emosional mereka. Mereka tahu kapan harus istirahat, kapan butuh waktu sendiri, dan kapan mereka butuh dukungan dari orang lain. Ini membantu mereka menjaga keseimbangan dalam hidup dan menghindari kelelahan mental. Intinya, pemahaman diri yang mendalam itu adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Dengan mengenal diri sendiri, lo bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang benar-benar lo butuhkan, bukan cuma mengikuti ekspektasi orang lain. 4. Selektif dalam hubungan sosial. Bukan berarti mereka nggak punya teman, tapi mereka lebih selektif. Mereka cuma mau menghabiskan waktu sama orang-orang yang benar-benar penting buat mereka. Kualitas di atas kuantitas, bro. Karena buat mereka, hubungan sosial itu bukan cuma soal kumpul rame-rame atau punya banyak teman biar kelihatan gaul. Mereka lebih fokus ke orang-orang yang bisa memberikan energi positif, saling mendukung, dan punya tujuan yang sama dalam hidup. Jadi, daripada capek ngurusin banyak hubungan yang dangkal, mereka pilih beberapa orang aja yang benar-benar bikin mereka merasa nyaman dan dihargai. Mereka ngerti kalau waktu dan energi itu berharga. Makanya, mereka nggak mau buang-buang waktu buat orang yang cuma datang pas lagi butuh, atau malah bikin drama yang nggak perlu. Buat mereka, teman sejati itu lebih penting daripada ratusan kenalan yang cuma numpang nama di daftar kontak. 5. Sumber inspirasi dan ketenangan. Orang yang suka menyendiri seringkali jadi sumber inspirasi buat orang lain.
Mereka punya aura tenang yang bikin orang di sekitarnya merasa nyaman. Kadang, justru dari mereka kita bisa belajar tentang arti hidup yang lebih dalam. Orang yang suka menyendiri cenderung memiliki waktu lebih banyak untuk merenung dan memahami diri sendiri. Dari situ, mereka seringkali menemukan sudut pandang yang unik tentang kehidupan. Mereka nggak gampang terbawa arus, karena mereka tahu apa yang mereka mau dan apa yang penting buat mereka. Ketenangan mereka bukan cuma soal nggak ribut atau drama, tapi lebih ke bagaimana mereka menghadapi dunia dengan sikap yang stabil. Bahkan, tanpa sadar mereka menginspirasi orang lain untuk belajar menghargai momen-momen sederhana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Selain itu, mereka seringkali punya kemampuan mendalam untuk mendengar. Kalau lo pernah curhat ke orang yang suka menyendiri, lo bakal merasa didengar dan dimengerti, karena mereka benar-benar memberi perhatian penuh. Dan mungkin, justru dari kata-kata sederhana mereka, lo bisa menemukan solusi yang selama ini nggak kepikiran. Jadi, kalau pacar lo mulai berubah, yang paling penting adalah jangan panik, coba komunikasikan, dan evaluasi diri. Kalau semua udah lo lakuin tapi nggak ada perubahan, mungkin lo harus siap buat langkah berikutnya. Ingat, lo juga berhak buat bahagia, bro. Nah, gimana menurut lo? Ada yang pernah ngalamin hal kayak gini? Atau mungkin lo lagi ngalamin sekarang? Share di kolom komentar ya, gue pengen tahu cerita lo. Jangan lupa buat like video ini, subscribe biar lo nggak ketinggalan konten lainnya, dan share ke teman-teman lo yang lagi butuh tips soal hubungan. Thanks for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.